Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you today? Harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Today, English with Miss Isti discuss about conditional sentences with function. Jadi ini terusan dari if conditional part 1 ya. If clause function. Selain beberapa fungsi yang telah dijelaskan di atas, maksudnya ini yang lalu, if clause memiliki beberapa fungsi lain, yaitu if clause as reminder, if clause as suggestion, if clause as imperative, if clause as general trust, and if clause as grade. Let's see. If clause as reminder. If clause dapat menunjukkan suatu peringatan. Conditional sentences ini digunakan untuk mengingatkan tentang suatu konsekuensi yang harus dilakukan akibat dari suatu kejadian. Maksudnya ini kalian menggunakan if clause untuk mengingatkan seseorang, saudara, teman, keluarga misalkan. Kita lihat contohnya. Di sini ada if clause dan main clause dalam sebuah tabel. Rumusnya if ditambah simple present, hasilnya have to, has to, must, and simple present. Di sini kita lihat contoh nomor 1. If you want to pass this test, jika kamu ingin lulus ujian, hasilnya you have to study hard. Kamu harus rajin belajar. Jadi di sini harusnya menggunakan have to. Ya. Hasilnya verb 1. Yang contoh nomor 2. If she want to be a good singer, she has to practice a lot. Jika dia ingin menjadi penyanyi yang bagus, dia harus banyak latihan. Ya, she wants-nya verb 1. Di sini menggunakan has to, harus. Ya. Yang ketiga, if you don't wanna be late, you must go earlier. Jika kamu tidak ingin terlambat, kamu harus pergi lebih dulu. Di sini don't-nya menggunakan verb 1, you must go menggunakan juga verb 1. Jadi have to, has to, must itu menggunakan hasilnya verb 1 kembali. Yang kedua, if clause as suggestion. If clause ini digunakan untuk memberikan sesuatu saran mengenai action yang harus dilakukan jika menginginkan suatu kejadian terjadi. Perlu dicatat, yang membedakan sebuah saran dengan peringatan adalah keharusan. Saran bisa dilakukan atau tidak tergantung level, sedangkan peringatan harus dilakukan karena hal itu merupakan suatu konsekuensi. Oleh karena itu, saran atau suggestion menggunakan should, ought to, or had better. Jadi ini maksudnya perbedaan saran suggestion dengan reminder, dengan peringatan. Kalau peringatan itu memang harus dikerjakan, ya karena ada akibatnya yang akan ditempuh. Ya, kalau kamu misalkan tidak mau terlambat, kamu harus pergi dulu terlebih dahulu. Tapi kalau suggestion ini lebih ke boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Makanya menggunakan should, ought to, or had better. If clause and main clause. If simple present, should, ought to, had better, dan simple present. Should kuat, ought to lebih kuat, had better sangat kuat. Kita lihat contoh. Nomor 1. If you don't wanna get sick, jika kamu tidak ingin sakit, you should take a break and get some rest. Kamu harus berhenti dan istirahat. Jadi ini boleh dikerjakan, boleh juga tidak, ya. Harus di sini. If you don't want get lost, jika kamu tidak ingin tersesat, you ought to be with me. Kamu sebaiknya bersamaku. Jadi ini sarannya lebih kuat, harus dikerjakan begitu. Kemudian yang ketiga, if you don't want your mom get mad at you,
You had better finish that homework. Jika kamu tidak ingin ibumu marah padamu, kamu lebih baik mengerjakan tugasmu, pekerjaan rumahmu. Jadi di sini dia marah ibunya kalau sarannya ini tidak dikerjakan, makanya had better sangat kuat. Nah, yang ketiga, if clause plus imperative. Conditional sentences ini digunakan untuk menyuruh orang agar melakukan suatu aksi. If clause, main clause. If clause-nya simple present, verb 1. Hasilnya verb 1 objek. If you don't wanna be late, get ready soon. Jika kamu tidak ingin terlambat, cepatlah siap-siap. Nah, ini menyuruh, memerintah, ya, peringatan, reminder, suggestion, and action, perintah, ya. If you don't want get wet, jika kamu tidak ingin kebasahan, get the umbrella. Pakai payung ini, bawalah payung ini, ya. If you don't want to know him more, jika kamu ingin tahu dia lebih banyak, follow him on Facebook. Ikuti dia di Facebook. Jadi ini lebih ke perintah, beda ya dengan sarannya. If clause as general touch. Pada dasarnya fungsi ini sama dengan tipe 0 yang telah dijelaskan. Namun tipe 0 juga dapat digunakan untuk kebiasaan, sedangkan fungsi ini hanya fakta. Selain itu, kita dapat menggunakan simple future untuk main clause-nya. Kita lihat. If clause plus main clause. If-nya simple present atau verb 1, simple present atau simple future. Boleh menggunakan will berarti karena simple future. If you are 17 years old or older, you are allowed to have an ID card. Jika kamu berumur 17 tahun atau lebih, kamu boleh mempunyai KTP. Nah, jadi ini kebenaran yang umum ya, tipe 0, general touch ya. If you don't water flowers, they die. Jika kamu tidak menyirami bunga-bunga itu, bunga-bunga itu akan mati. Itu kan nature ya, alam gitu ya. If you boil water, jika kamu merebus air, it will evaporate. Air itu akan menguap. Jadi sini ada simple future-nya, will-nya, ya, iya akan menguap. Kemudian yang kelima, if clause as dream. Rumus fungsi ini sama dengan rumus tipe 1, namun fungsinya cukup berbeda. Conditional sentences ini digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih spesifik, yaitu mimpi, tujuan jika suatu hal terjadi. Tipe 1 yang nyata dan mungkin terjadi. Ya, kita lihat contohnya. If clause, main clause. If simple present, hasilnya future. If I have a lot of money, jika aku punya banyak uang, I will build a big house. Aku akan membangun rumah yang besar. If I become a teacher, I will be good a teacher. Jadi ini kedua kalimat ini sama ya, hasilnya will. If you come to Bali, I will meet you there. Jika kamu datang ke Bali, aku akan menemuimu di sana. Ini nyata dan mungkin saja terjadi. Lebih ke mimpi. Di sini ada contoh dialog if clause as suggestion. Jadi di sini dicontohkan sebagai suggestion ya. My mom will buy me a bike if I get an A on the next exam. If you want to get an A, you should study hard from now. Yes, but I still don't understand the last material that Mr. John gave. I joined a study club last month and it worked. The member can discuss any material that we think is quite hard. If you want to learn some materials, you had better join a study club. You can join us too. Really? That's cool. Thank you, Anna. Anytime, Sarah. Nah, coba perhatikan kalimat di sini. Yang mana yang menggunakan if clause as suggestion?
If you want to get A, ini yang anak ya. You should study hard from now. Ada dua di percakapan ini. Satu lagi yang mana? If you want to learn some materials, you have better join a study club. Ya. Kemudian ini ya, Wendy dengan Cat. Silahkan dibaca lalu dicari mana yang menggunakan if conditional sentences as suggestion. If you want to be healthy, you should exercise. Good. Jadi jika kamu ingin sehat, kamu harus banyak berolahraga. One more, satu lagi. If you want to join us, jika kamu ingin bergabung bersama kami, you had better come on time. Kamu seharusnya datang lebih tepat waktu, seperti itu. Mike and Jerry. Hi Jerry, you look quiet today. I have to take. Have you been to the dentist? No, not yet. I'm scared. If you want to get well, you should see a dentist. Thanks, Mike. I'm going to see a dentist after school. Great. If you don't want to have to teach, you ought to brush your teeth often. That's right. Thank you, Mike. Sini, if you want to get well, jika kamu ingin cepat sembuh, kamu harus pergi ke dokter. Ini si Mike takut ya. Jika kamu tidak ingin sakit gigi, kamu harus membersihkan gigimu lebih sering. Ini ada dua juga ya untuk kalimat as suggestion-nya. Nah, kita ke practice. Number 1. Make a dialogue if conditional sentences using suggestion. Jadi kalian silahkan buat kayak Miss tadi, satu saja dialognya ya. Conditional sentences menggunakan kalimat saran. Yang kedua, multiple choice conditional sentences. Di sini silahkan kalian pilih jawaban A, B, C, or D for the best correct answer. Nomor 2. Nah, ini ada esainya. Jadi jumlahnya 10 untuk soal. The formula for conditional sentences type 2 is. Jadi rumus ya. If I could turn back a time. Ini terserah jawaban kalian. Jika saya bisa memutar waktu, kalian akan tidak itu would. Berarti tidak nyata dan tidak mungkin ya. If I had a billion of followers on social media, I would. Ini menggunakan tipe berapa? Kalau misalkan if I had-nya, if setelah I itu ada had, kemudian isinya would apa gitu ya. Nomor 4. David got an accident last night because he left house and rode his motorcycle during the rain. I never knew he left the house. I thought he would wait until the rain stopped. If I had he would left the house. I would him. Jadi nomor 4 ini menceritakan kalau David itu kecelakaan karena dia keluar saat hujan, ya. Nah, jika aku tahu David keluar saat hujan, kamu mau ngapain ke David begitu, ya. Nomor 5. Joe. It be nice if we billionaire. Nah, kira-kira si Joe ini menggunakan tipe berapa sih? Kalau misalkan nada bicaranya it be nice. Ini sangat menyenangkan jika kita seorang jutawan. I mean we could have everything we want without even working. Maksudku kita tidak usah bekerja apa yang kita inginkan, gitu ya. Terus si Amy bilang, yeah, but nobody just be billionaire instant. They worked hard before they come a billionaire. Iya, tapi tidak semua orang bisa menjadi jutawan secara mudah. Mereka harus kerja keras sebelum mereka menjadi seorang jutawan. Nah, silahkan ini kalian
isi, perhatikan ketentuan pengumpulan tugasnya, materi PJJ-nya dicatat tanpa dirangkum, materinya. Kemudian buat dialog satu saja, ungkapan pengandaian sebagai saran. Ketiga, kerjakan PG dan esainya sesuai isinya saja. Yang keempat, poin 1, 2, dan 3 dikerjakan di buku catatanmu. Yang kelima, perhatikan batas waktu pengumpulan dan tempat atau halaman pengumpulan tugas. Nah, sampai di sini materi if conditional sentences ini silahkan latihannya dikerjakan. Kemudian tadi perhatikan ketentuan pengumpulan tugasnya. I think it's enough. Thank you for your attention. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.